Sebagai lokus dilakukannya kegiatan belajar mengajar, sekolah seyogyanya dapat menjadi ruang yang paling efektif untuk memulai pembudayaan literasi di masyarakat luas. Sejak 2016, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menggagas gerakan literasi sekolah. Setelah 7 tahun gerakan literasi sekolah dilakukan, bagaimana kondisi literasi di sekolah? Apakah literasi telah menjadi bagian dari budaya di sekolah? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan literasi di sekolah? Apa yang menjadi penyebab dari kendala-kendala pembudayaan literasi di sekolah? Dan bagaimana cara yang dapat ditempuh agar pembudayaan literasi di sekolah dapat tercipta? Pada tahun 2022, kami melakukan kajian mengenai literasi di 3 kota di Indonesia. Kami menggunakan metode diskusi kelompok yang terfokus dengan peserta yang terdiri dari siswa, orang tua siswa, guru, para pegiat literasi, dan juga pengurus perpustakaan daerah. Dari hasil kajian kami menunjukkan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh sekolah. Yang pertama adalah pemaknaan literasi di kalangan guru maupun siswa masih sangat terbatas. Sebagian besar siswa dan lebih dari separuh guru memaknai literasi sebatas pada membaca, menulis, dan berhitung. Lalu kami juga mengindikasikan bahwa kegiatan-kegiatan literasi masih juga terbatas dalam hal jenis atau ragam maupun jumlah kegiatannya. Selain itu, baik siswa dan guru tampaknya masih kurang memanfaatkan sumber-sumber literasi yang ada di sekolah maupun di masyarakat. Hal-hal tersebut yang saya sebutkan di atas ini menunjukkan bahwa tampaknya literasi itu masih belum menjadi bagian dari budaya sekolah. Apa yang menyebabkan pembudayaan literasi di sekolah masih terkendala? Terdapat beberapa hal. Yang pertama, masih adanya keterbatasan kemampuan siswa maupun guru dalam melakukan kegiatan literasi. Kedua, masih banyak di kalangan siswa dan guru yang belum terbiasa melakukan kegiatan literasi. Sebagai contoh, belum banyak guru dan siswa yang senang membaca buku di luar bahan bacaan wajib. Dan juga tidak banyak guru maupun siswa yang terbiasa melakukan diskusi, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal ketiga adalah beban tugas kerja guru dan siswa yang menyita waktu serta energi mereka, sehingga mereka tidak memiliki semangat ya untuk melakukan kegiatan literasi. Dan bahkan banyak di kalangan guru, beban itu adalah beban-beban yang bersifat administratif. Nah, selain itu, ada juga keterbatasan dana dalam pengembangan literasi karena masih sangat kurangnya dana yang difokuskan pada pengembangan literasi. Nah, faktor lain juga yang menghambat siswa dan guru dalam melakukan kegiatan literasi adalah mereka sibuk atau lebih banyak menyibukkan diri menggunakan gadget dalam berkegiatan, dan umumnya kegiatan itu bersifat kegiatan-kegiatan yang untuk mencari hiburan semata. Pertama, pembentukan Pokja literasi yang fungsinya adalah sebagai motor penggerak kegiatan literasi yang terdiri dari guru maupun siswa. Kolaborasi di antara mereka dalam mengkreasikan berbagai kegiatan literasi di sekolah. Kemudian pembudayaan literasi juga dapat dimulai dengan pembuatan semacam proyek kolaborasi antara siswa. Misalnya siswa diminta melakukan penelitian sederhana, melakukan inovasi-inovasi tertentu, pengabdian masyarakat, di mana kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan di luar jam belajar ataupun bisa juga diintegrasikan di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Hal lain yang juga bisa dilakukan adalah
Guru dan siswa juga dapat mengembangkan kegiatan literasi lisan dan visual yang juga dilakukan secara kolaboratif di antara siswa dan guru. Hal lain juga guru dan siswa dapat mengembangkan kerjasama antara pengajaran dengan kegiatan di perpustakaan sekolah, tidak hanya di perpustakaan sekolah, tapi juga bisa di perpustakaan daerah maupun taman-taman bacaan masyarakat. Menjadikan literasi sebagai bagian dari budaya di sekolah membutuhkan proses yang tidak singkat. Perlu usaha yang dilakukan secara gotong royong dan berkesinambungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan kembali mendorong kegiatan-kegiatan literasi di sekolah, semangat untuk terus belajar dapat dihidupkan dan ditularkan kepada masyarakat luas menuju pada cita-cita pembangunan sosial masyarakat Indonesia.